peran perempuan lebih bisa dilihat gitu kan, kalau kita terjun ke masyarakat, kita berperan di masyarakat, itu jadi bisa berkembang kita, bisa berkembang insya Allah. Tangguh dan berdedikasi tinggi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang ada di Indonesia. Sosok ini sangat berdedikasi dalam memberi wadah dan juga mendorong aspirasi para perempuan yang ada di Indonesia. Selengkapnya lebih dalam bersama saya Angga Doktarini dalam Perempuan Parlemen. Sri Wahyuni, anggota DPR RI fraksi Nasdem dari Dapil Jatim 7 ini, sejak awal terpilihnya ia fokus mendorong berbagai kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan perempuan Indonesia. Membawa slogan Ngayomi yang artinya melindungi atau membimbing, Ngopeni atau merawat serta Nganjeni yang artinya menghargai. Ia berharap wanita bisa bersikap dan mendapat perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dalam hal apapun. Akhirnya ibu kita ketemu juga. Ini ngatur waktu sama ibu agak susah banget nih ya. Kayak tadi juga Anggun harus sempat nunggu ibu. Itu apa ya Bu kegiatan sebelum kita ketemu sekarang? Tadi ada rapat intern Komisi 5. Terus setelah itu sudah nggak ada, besok dilanjut lagi. Tinggal ketemu aku berarti ya. Oke, nah Bu, kan tadi Anggun kalau nggak salah dengar informasi nih Ibu rapat intern di Komisi 5. Ini kalau misalnya melihat nih Bu ya terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang seperti dicanangkan Presiden Joko Widodo, memang sudah sejauh apa pencapaiannya Bu menurut Ibu pribadi? Ya, pencapaian terhadap kinerja pemerintah terutama di bidang sektor di bidang infrastruktur itu sudah bagus, tetapi dengan melihat begitu luasnya Indonesia ini saya rasa masih kurang dan itu jadi PR pemerintah lah. Masih perlu digenjot lagi setelah ini udah bagus ini terus bisa digenjot dan bisa mencapai apa yang diharap-harapkan Bapak Presiden. Tapi Ibu pribadi puas nggak Bu kalau misalnya dapilnya Ibu sendiri terkait dengan pembangunan infrastruktur yang memang itu menjadi prioritas utama nih? Ya, kebetulan kan di Komisi 5 ini ada beberapa program infrastruktur yang mana itu dari Kementerian PUPR. Nah, masing-masing anggota itu dapat program-program tersebut sehingga kami bisa membawa program tersebut ke dapil. Nah, dengan itu kami bisa artinya bisa kembali ke masyarakat. Aku bisa bawa ini seperti itu. Tetapi masih banyak kekurangan. Maksudnya program-program itu terkait kuotanya yang belum banyak dan itu perlu diperhatikan dari pemerintah, dan kami dari Komisi 5 bersama teman-teman tidak bosan-bosannya untuk memperjuangkan itu, kuotanya dibanyakin agar supaya bisa terus dibawa ke semua dapil kami. Baik. Bu, ini ruangannya sangat indah. Anggun pengen lihat-lihat, kita mau dibawa kemana sekarang? Ayo kita ke ruang fraksi Partai Nasdem ya. Ayo. Pasti. Silakan Mbak, kita ngobrol sini aja ya. Oke, boleh. Anggun masih mau membahas terkait dengan kegiatan Ibu di Komisi 5. Nah, kalau misalnya kita melihat ya Bu ya, Komisi 5 kan tadi kita ketahui di sini membahas terkait dengan infrastruktur. Nah, infrastruktur sendiri ini kan juga memfasilitasi transportasi. Kalau Ibu melihat transportasi yang sudah ada di Indonesia ini sudah memadai belum ya Bu ya? Artinya mereka sudah memenuhi syarat untuk keamanan dan keselamatan dari penumpang. Ya, sejauh ini secara umum sih untuk itu sudah baik. Tetapi ada beberapa catatan kecil yaitu terkait pelayanan ya. Pelayanan itu sebenarnya sangat diperlukan, dibutuhkan oleh masyarakat karena dengan pelayanan yang baik masyarakat itu
menjadi nyaman untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di di alat transportasi tersebut ya. Kalau misalnya Ibu sendiri udah cobain transportasi apa aja nih Bu yang terbaru? Kayak kan kita ada Transjakarta nih, ada beberapa koridor baru juga, itu udah pernah dicek belum berarti? Kebetulan kalau yang ini belum, tetapi kalau untuk yang lain kereta api, kapal laut, pesawat apalagi, bus saya juga pernah naik, itu sudah semua. Cuman memang yang yang terbaru belum. Ibu pribadi sudah merekomendasikan dong untuk masyarakat menggunakan. Mengimbau ke masyarakat, terutama keluarga, teman-teman dekat untuk menggunakan alat transportasi tersebut sudah sangat sudah dari sejak di launching itu sudah saya sosialisasikan seperti itu. Kalau yang berjalan di dapil Ibu nih terkait dengan transportasi dan juga infrastruktur nih yang ada di dapil Ibu tuh kan Jatim 7 ya Bu ya kalau nggak salah. Salah satunya ada Ngawi, Pacitan ya, Trenggalek, Ponorogo, dan Magetan. Nah itu apakah sudah terpenuhi Bu kebutuhan dari transportasinya sendiri atau masih ada beberapa fasilitas yang memang harus didorong oleh pemerintah ada di sana? Ada beberapa yang belum terpenuhi. Seperti bus sekolah itu kebetulan kan ada di mitra kerja Komisi 5 itu di Perhubungan, Kementerian Perhubungan itu untuk bus sekolah itu terutama di daerah pemilihan saya itu sangat dibutuhkan. Nah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan lewat Komisi 5 itu memberikan program pemberian memberikan bantuan program berupa bus sekolah ke anggota masing-masing di Komisi 5 dan itu kami salurkan ke dapil kami masing-masing. Tetapi jumlahnya masih sangat sedikit, sangat kurang. Ya, sedangkan kebutuhannya sendiri di sana tinggi. Kebutuhan di sana sangat tinggi, terutama untuk masyarakat yang putra-putrinya itu rumahnya jauh dari sekolah kan itu sangat dibutuhkan untuk bus sekolah tersebut. Memang trek di sana sulit Bu untuk bisa disediakan fasilitas tersebut? Atau memang sebenarnya sudah ada infrastrukturnya sudah jadi, tapi memang belum dipenuhi saja? Iya, gitu? Mungkin terkait anggaran ya, apalagi masa pandemi kan anggaran yang kementerian kan banyak terpotong untuk penanganan COVID-19 ini. Menarik ya Bu ya, apalagi kalau di sini melihat bahwa infrastrukturnya sudah jadi, tapi justru masih ada fasilitas-fasilitas yang harusnya itu melengkapi infrastruktur tersebut malah nggak ada. Ibu sendiri sudah mendorong sejauh apa Bu untuk pengadaan tersebut di dapil Ibu? Ya, kalau saya di Komisi 5 beserta teman-teman yang ada di Komisi 5, yang mitra kerjanya itu Kementerian Perhubungan itu sudah teriak-teriak lah ya, minta program ini dipenuhi. Yang banyak gitu ya, misalkan 10 atau lebih, tetapi sejauh ini yang diberikan hanya sedikit, 1 atau 2 unit bus saja, itu masih sangat-sangat jauh dari harapan yang kami minta ke kementerian gitu. Sekarang hal yang lagi didorong berarti itu? Ya, itu salah satunya. Gitu. Ada lainnya berarti apa tuh? Lainnya banyak ya sebenarnya. Banyak sih keinginan dari teman-teman di Komisi 5 untuk program-program yang bisa kita bawa ke dapil itu yang berkaitan dengan perhubungan selain bus sekolah banyak Mbak, banyak. Apakah harus masih ada yang ditambahkan atau ditingkatkan lagi? Ya karena Indonesia ini kan luas, jadi kebutuhan akan terpenuhinya infrastruktur dan layanan itu sangat besar ya. Nah, di sini pemerintah sudah memenuhi, tapi menurut kami masih banyak yang sebenarnya yang harus dipenuhi. Masih kurang. Artinya masih harus ada beberapa sedikit lagi mungkin akan menjadi 100% oke lah untuk tahun ini gitu ya. Iya. Baik. Sejauh ini sih sudah terpenuhi, tetapi masih kurang. Oke baik Bu, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih pemirsa sama Ibu Sri bagaimana kegiatannya di Komisi 5, apa saja yang sudah diupayakan dan juga capaian-capaian yang sudah dilakukan dari Komisi 5 dengan bermitra dengan pemerintah sendiri. Nah setelah ini kita masih bakal bahas kehidupan sisi lain dari Ibu Sri Wahyuni ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Perempuan Parlemen.
misalnya kita pikir, aku pribadi sih melihat banyak sekali wanita mungkin yang bercita-cita sama kayak ibu gitu kan. Cuma kan di Indonesia ini masih ada tuh Bu paradigma politik itu hanya untuk kaum Adam. Ibu ketika terjun apakah juga sempat beradu pikiran bahwa memang saya perempuan, buat apa saya turun di politik, atau ada semangat lain Bu di belakang itu? Ya, awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Tetapi saya ini sebenarnya pendamping seorang politisi. Jadi suami saya itu sudah hampir 30 tahun terjun di langsung, dunia di dunia politik. Terus sebagai pendamping, sebagai istri, sedikit banyaknya tahu dan mengerti sedikit ya. Dan suami juga banyak bercerita tentang pekerjaan politiknya seperti itu. Terus kalau mengenai pendapat bahwa politik itu sebenarnya hanya milik kaum laki-laki, mungkin itu dulu. Tetapi dengan perkembangan zaman dan perempuan-perempuan sekarang juga kan lebih pintar ya. Dulu pintar-pintar, sekarang lebih pintar dan lagi. dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan itu istilah itu saya rasa sudah tidak ada ya. Jadi tetapi tergantung daripada perempuan itu dia pengen terjun langsung atau tidak seperti itu. Tapi terkait paradigma itu saya rasa sekarang sudah tidak ada. Kartu Partai Nasdem, fraksi Partai Nasdem sendiri itu kuotanya sudah melebihi 30% kuota perempuan di DPR RI. Itu sekitar 32, jadi dari 59 anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem itu kalau nggak salah 19 orang perempuan. Menarik, berarti Nasdem sendiri juga sudah memberikan ruang yang cukup luas ya untuk wanita bisa berkiprah gitu. Artinya paradigma itu sudah mulai meluntur lah ya kan, mulai meluntur. Tapi sudut pandang Ibu melihat perempuan ataupun wanita-wanita yang ada di Indonesia di zaman sekarang ini bagaimana Bu? Apakah mereka masih harus butuh pengembangan seperti zaman dulu bahwa pendidikan mereka itu kurang gitu kan, atau sebenarnya sudah cukup matang gitu untuk melakukan apapun? Ya, sebenarnya perempuan-perempuan sekarang lebih bisa memaksimalkan kemampuannya, memaksimalkan dirinya, apa yang ada di dalam dirinya itu ke masyarakat, bisa di masyarakat bisa berdaya seperti itu, berperan seperti itu. Sehingga kita sebagai perempuan bisa menunjukkan jati dirinya, jati diri kita, dan peran perempuan lebih bisa dilihat gitu kan kalau kita terjun ke masyarakat, kita berperan di masyarakat itu jadi bisa bisa berkembang kita, bisa berkembang insya Allah. Tapi sosok suami sendiri Bu, kalau melihat Ibu yang juga terjun ke politik ini sangat mendukung ya Bu ya untuk Ibu sendiri? Kalau suami, justru saya itu diminta suami sebenarnya. Ya. Awalnya saya diminta, terus saya tadinya menolak. Saya diminta menjadi caleg Partai Nasdem. Saya menolak. Untuk apa? Saya mau apa di sini di DPR RI? Ya kamu bisa apa saja nanti di sana gitu kan. Nanti tergantung kamu ditempatkan di komisi berapa. Dan saya akan mengajari nanti bagaimana kamu berada di situ, katanya seperti itu. Karena beliau kebetulan pernah dua periode di DPR provinsi dan juga kemarin sudah bupati juga di Ponorogo. Dan saya harus akui bahwa guru politik saya sebenarnya adalah suami saya. Suami. Ini akan diturunkan nggak Bu ke anak-anak? Apalagi kalau nggak salah punya putri juga ya, 2. Putri dan putra. Putri 1, putra 2. Salah satu dari putra kami itu sebenarnya tertarik dan sudah pernah ditawarin teman-teman, ayo nyalek, tetapi karena dia ini baru lulus dari Fakultas Hukum dan dia lagi senang-senangnya bekerja di bidangnya, dia mau bekerja dulu, mau mengaplikasikan ilmunya di
di pekerjaannya. Bukan kalau misalnya kita melihat Ibu ini salah satu keterwakilan, terus juga dari Nasdem sendiri sudah memberikan wadah yang cukup besar nih untuk para perempuan. Tapi Ibu pribadi juga sudah menyiapkan wadah tersendiri belum di dapil Ibu terkait dengan bagaimana perempuan bisa mengeksplorasi diri? Ataukah ada cara-cara tersendiri Ibu menunjukkan bahwa ini wadah yang untuk memfasilitasi perempuan yang ada di dapil saya? Secara langsung sih saya belum ya, belum. Ada kemungkinan akan saya lakukan karena sesuai dengan komisi yang komisi saya, komisi 5 itu memang tidak ada terkait sama sekali dengan perempuan langsung, secara langsung. Tetapi ada beberapa program yang saya bawa dari komisi 5 dan kementerian yang menjadi mitra kami di komisi 5 itu yang saya rasa itu bisa menyentuh ke perempuan. Misalkan salah satu itu ada program bedah rumah. Itu ada 1.500 sampai 2.000 bedah rumah yang bisa saya bawa ke dapil. Dan kalau sudah urusannya dengan rumah itu kan rumah tangga ya. Rumah tangga itu identik dengan ibu-ibu, perempuan. Nah, dengan kita bedah rumahnya, kita perbaiki rumahnya, maka perempuan yang ada di dalam rumah itu akan nyaman. Seorang perempuan yang nyaman akan membawa nyaman juga buat suami dan anak-anaknya seperti itu. Wah, kalau misalnya memang seperti itu keadaannya, artinya sebenarnya seluruh perempuan yang ada di dapil Ibu itu sudah sangat terfasilitasi dengan program yang Ibu bawa ke dapil ya. Tapi apakah ini akan menjadi satu semangat? Nah, itu saya rasa Ibu harus kasih tips and trick juga nih buat para perempuan-perempuan agar bisa punya semangat yang lebih, semangat yang tinggi seperti Ibu, gitu kan? Iya, Mbak Anggun. Jadi untuk semua perempuan-perempuan yang ada di Indonesia itu tetap berperan di bidangnya masing-masing, di bidang apapun harus tetap berperan seperti yang saya bilang tadi, harus berperan di masyarakat, harus eksis tampil tuh di masyarakat dalam bidang apapun sesuai dengan kemampuannya. Nah, dengan itu masyarakat bisa melihat dan kita bisa tunjukkan jati diri kita tadi sebagai perempuan yang hebat harus ya. dong. Udah jadi perempuan modern harus. Dan pemirsa, tadi kita sudah bahas terkait banget sudut pandang dari Ibu Sri melihat perempuan, bagaimana perempuan harus tetap berkarya, bagaimana perempuan sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa menjadi jati dirinya, menunjukkan jati dirinya. Nah, setelah ini kita masih akan bahas sisi lain dari Ibu Sri, dan jangan kemana-mana, tetap saksikan Perempuan Parlemen. Ibu ini sosok yang mendorong Ibu nih berarti ya? Ya, benar. Seorang suami? Iya, suami. Kakak? Sahabat, teman juga? teman, guru juga. Guru juga? Guru politik, guru semua, guru kehidupan. Sosok seorang ayah itu atau bapak ini sangat berperan penting. Nah, sekarang Anggun melihat itu di diri Ibu bahwa bisa menjadi support system di segala bidang. Tapi Ibu sendiri ketika terjun di politik bersama dengan suami, ini kan Ibu kan udah cukup lama berarti kan berkiprah di dunia politik. Pernah nggak sih Bu ada selisih paham atau Ibu udah mulai sibuk, Bapak akhirnya jadi kok jarang di rumah kayak gitu-gitu? Ada nggak sih Bu? Sejauh ini sih nggak ada, karena beliau lebih paham kan, beliau lebih tahu apa yang ya saya jalani sekarang ini seperti itu. Jadi kalau soal protes kangen ada, kangen udah tinggal tetep pulang ya, gitu, atau beliau yang kesini gitu kan. Jadi sejauh ini nggak ada sih yang terlalu protes banget, itu nggak ada. Kalau paling ya kangen lah kalau sudah ada suami istri, anak ibu, anak sama suami sama istri itu ya biasanya kangen aja. Ibu menjaga kekompakannya seperti apa Bu? Kan Ibu nih sibuk, Bapak juga sibuk. Terus bagaimana menjaga komunikasi dan kekompakannya agar tidak ada mungkin salah paham ataupun juga ricuh ketika sedang sibuk masing-masing gitu? Ya, kunci utamanya sih komunikasi itu tadi. Oh ya? Kan? Telepon tiap hari gitu. Oh, itu wajib Bu?
saya rasa bukan cuma ABG aja ya yang biasa video callan Iya, ya. itu sih. Terus kita yang sudah berumur pun ya Masih wajib lah ya, melakukan. wajib. Dan bahkan kalau video call itu mungkin bisa 10 kali ya sehari. Karena sampai Z itu kadang ditanyakan ke saya apa, mau ini, mau itu. Ya tinggal begini Pak, begitu Pak. Tapi selalu menyediakan waktu untuk quality time nggak Bu? Kayak Insya anak-anak Allah, muda insya Allah sekarang. ya ada. Quality time atau family time? Dua-duanya. Dua-duanya. Pasti. Tapi kan dengan kondisi anak ibu ada yang di luar negeri kalau nggak salah. Ada yang di luar negeri, Keren, dia ya. sudah 6 tahun di sana. Itu selalu ada komunikasi dan sehari itu pasti ada satu kali video call atau telepon atau WA seperti itu. Sepanjang ibu terjun di dunia politik, tadi kan disebutkan juga tuh teman, sahabat, juga guru, baik itu di dunia politik maupun di kehidupan ibu ya selama menjadi istri beliau. Nah, Bu, pernah gak ada nasihat ataupun perilaku, tingkah laku yang membuat ibu terngiang-ngiang untuk oke, saya menjadi wakil rakyat yang harus bisa bijaksana, mengayomi dan juga merangkul semua kalangan. Ada nggak kalimat Bapak ataupun apapun itu yang jadi panutan ibu? Ya, selalu kata-kata itu selalu ada karena kan kita terpilih juga kan dari rakyat ya. Dari suara yang disumbangkan oleh masyarakat ya kita. Jadi sudah sepantasnya kita harus selalu dekat dengan masyarakat, turun ke masyarakat, terutama saat-saat reses itu kita penting untuk menjaring aspirasi atau kita sekedar bersilaturahmi saja dengan masyarakat yang ada di dapil kita. Jadi kalau untuk itu selalu diucapkan, selalu diingatkan malah kadang-kadang kan. Ada kalimatnya nggak Bu? Kalimat yang bikin ibu terngiang-ngiang gitu. Nggak ada sih Mbak, nggak ada. Karena lebih sering komunikasi aja. Ya. Yang penting setiap reses itu harus kembali ke dapil. Saya rasa untuk semua anggota DPR RI juga pasti reses akan kembali ke dapil masing-masing karena memang itu sudah seharusnya sepantasnya kita lakukan. Gitu. Ibu ini kan kalau nggak salah sudah ada anak yang menikah ya. Komunikasi dengan anak-anak sendiri seperti apa Bu? Dengan keadaan ibu yang sekarang saat ini mungkin lebih padat dari sebelumnya gitu. Apakah ada cara-cara khusus ataupun memang ada waktu yang disediakan dengan anak-anak? Ya, kalau yang perempuan yang sudah berumah tangga kebetulan dinasnya suaminya di Surabaya. Dan saya sama Pak Ipong suami sangat sering ke Surabaya dan disitulah waktu kami berkumpul dan biasanya mereka selalu mendatangi kami gitu. Terus yang laki-laki yang di Jakarta kan di sini masih bersama kami. Mereka tuh mensupport kegiatan ibu ya untuk sangat menjadi mensupport karena dari kecil mereka sudah tahu bapaknya seorang politisi, jadi sudah terbiasa. Sangat mensupport dan baiklah untuk kedua orang tuanya saya rasa. Kalau kita ataupun ibu diberi kesempatan nih untuk bisa menyampaikan rasa terima kasih atau rasa syukur, apa yang ingin ibu sampaikan? Boleh Bu. Kepada siapa nih? Ke suami dulu deh. Ke suami. Ya, saya jadi seperti ini juga selain dari ridha Allah ya, juga dukungan daripada suami dan anak-anak serta orang tua dan seluruh keluarga. Suami itu selain guru tadi, guru politik terutama, sebagai suami, sebagai pendamping, teman dan sahabat saya, itu saya kalau untuk mengucapkan syukur itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata begitu ya kan. Jadi Ucapan terima kasih kepada suamiku tercinta atas segalanya, jadi pengen nangis nih. Dari kita pengantin baru sampai sekarang beliau terus memberikan
support kepada saya, terus memberikan bimbingan kepada saya, nasihat apapun, dan itu merupakan berkah dan karunia dari Allah, dan saya ucapkan terima kasih. Jangan henti-hentinya menjadi guru saya, dan jangan henti-hentinya juga menegur saya kalau saya salah. Dan sekali lagi terima kasih kepada suamiku tercinta, Bapak Ipong Muhlisoni, beserta anak-anakku, cucuku, orang tuaku, dan seluruh keluarga. Terkhusus buat anak-anak gimana? Terkhusus buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, dan selain keluarga. Itu nomor satu. Syukur dan terima kasih ya Allah, Engkau berikan nikmat dan ridhomu atas semua apa yang sudah kami terima. Alhamdulillah. Luar biasa Ibu, ya ampun. Jadi mau nangis. Saya terharu Bu. Masa Saya kan perempuan. Pasti Ibu ngasih motivasi dong untuk kami semua. Ya. Nah Ibu boleh dong kasih dua patah kata untuk semua wanita yang ada di Indonesia agar ya Ibu mau kasih pesan apa ke mereka, mungkin untuk lebih kuat atau lebih maju. Ya, kepada seluruh wanita, perempuan yang muda-muda nih ya, terutama nih kayak Mbak Anggun, itu ayo kalian harus bisa maju. Lebih hebat dari kami di generasi kami. Kalian lebih pintar, lebih hebat, dan di zaman yang serba modern ini saya lihat remaja-remaja sekarang pintar-pintar, karena saya juga mempunyai anak-anak seperti Mbak Anggun. Itu saya lihat, saya kadang-kadang kalah pintar dengan mereka. Jadi jangan takut untuk maju, jangan takut menjadi hebat. Semangat terus, jangan berhenti berusaha ya, dan berkarya. Ya. Aduh, harus yakin berarti jadi perempuan ya Bu ya? Harus yakin jadi perempuan. Iya, harus tetap bercita-cita tinggi. Saya doakan Mbak Anggun setelah ini dapat yang baik kirim ya Bu. undangan ke saya. Amin. Tapi Ibu datang ya? Iya, insya Allah. Harus datang. Oke, pemirsa, tadi kita sudah ngobrol banyak sama Ibu Sri Wahyuni, dan juga kita sudah ngulik nih sisi kehidupan lain Ibu Sri selama tidak hanya menjadi seorang anggota dewan, tapi menjadi sebagai perempuan yang juga harus mengurus keluarga dan suami, dan juga mengurus dapilnya. Ternyata banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita tiru, tidak harus menjadi seorang anggota dewan ya Bu ya, Ya, betul. tapi di sisi kehidupan lain, di kehidupan kita, menjadi seorang wanita itu haruslah kuat. Menjadi seorang wanita itu harus semangat, berdedikasi tinggi, dan juga bercita-cita tinggi. Nah, Ibu terima kasih atas waktunya. Ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Ya, terima kasih Mbak Anggun. Semoga saya menjadi seberuntung Ibu. Amin. Saya doakan. Dan pemirsa, berakhir pula perjumpaan kita bersama dengan Ibu Sri Wahyuni, dan tentunya masih akan ada sosok-sosok lainnya di episode-episode berikutnya. Tetap bersama kami dan saksikan terus setiap episodenya agar menjadi sumber inspirasi Anda. Maju terus perempuan Indonesia. Dadah.